ucapkan setiap hari, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti kalian akan minum dari telaga ini. Nabi naik ke atas mimbar, aku lihat ada telaga, kata Nabi. Ada telaga Haud dan kalian akan minum di sini. Siapa yang minum dari sana ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwani, saudaraku akan minum dari sana. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak. Antum ashabi, kalian sahabat. Kalian sahabat. Kalian sahabat. Yang akan minum nanti di sini ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di sana. Dunia yang kau pandang, dunia yang kau cari, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Kudoakan semua yang soleh-soleh ini akan bertemu dengan yang solehah-solehah, insya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini anak udah susun paku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng terakhir masalah akidah, benteng terakhir masalah akhlak, benteng terakhir masalah kebinekaan, benteng terakhir menjaga persatuan, tidak lain tidak bukan adalah dayah. Di dayah kalian dididik biasa susah, di dayah kalian dididik biasa berbakti kepada orang tua. Ibu, bapak, sayang kepada anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang kepada anak bukan diikatkan di dekat kamar. Sayang kepada anak tinggalkan jauh-jauh di pesantren. Ini titipan Allah. Rumah yang besar titipan Allah. Kalau titipan Allah nanti diambilnya lagi, kan punya dia. Kalau ada orang nitipkan motornya ke kita, habis itu diambilnya lagi, kita marah apa tidak? Tidak, kan bukan punya kita. Makanya ada bapak-bapak meninggal istrinya, dia tak menangis. Bapak tak nangis? Enggak Pak Ustaz, itu titipan Allah. Diambil Allah enggak apa-apa, masih ada titipan yang lain. Ustaz nih ngomongnya nggak enak aja. Begitu juga dengan ibu. Ustaz nih kalau setiap cerita pasti istrinya aja yang mati. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang suaminya yang mati. Ada seorang ibu, suaminya meninggal, dia nggak nangis, senyum aja. Loh, ibu nggak sedih suaminya meninggal? Memang sudah lama aku tunggu Pak Ustaz. Gerakan pemuda hijrah, say no to bonceng. Ini ada bonceng-bonceng lagi. Makanya Ustadz Felix menulis buku, udah putusin aja, buanglah mantan pada tempatnya. Buka HP sekarang juga, cari namanya, delete. Buka HP sekarang juga, www Facebook, buka, cari namanya, unfriend. Putuskan. Masalah kita laki-laki memutuskan tak apa-apa, dia udah babak belur Pak Ustaz, kacau Pak Ustaz. Putuskan dengan cara yang baik. Oh Adinda, ya nampaknya aku tak bisa melanjutkan karena aku ingin menjadi pemimpin negeri ini. Andai pun punya anak, tak ingin aku merusaknya dengan dosa. Jangan sampai hubungan kita rusak. Maka sejak ini kita putus. 5 tahun lagi aku akan datang kupinang kau dengan bismillah. Apa jawab dia? So sweet. Ustaz, apa makanan yang dikasih emak Ustaz sehingga Ustaz bisa sekeren ini? Berasnya sama, ikannya sama, dagingnya sama, tapi omakku dicucinya dengan selalu. Baju kami asal udah dibilasnya, disiramnya bagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini enggak, di situ celana, di situ kain, di situ koko, di situ lampin, dimasukkan ke mesin cuci. Habis itu kering langsung jemur. Kenapa tak dibilas? Kan ada tulisannya sekali cek tanpa bilas. Mana ada berkah? Doa tak diterima Allah karena baju benar najis. Pada hari ini kita dapat menjawab, ya Allah, hari pertama aku isi dengan sholat sunat tahiyatul masjid, setelah itu aku isi dengan qauliyah subuh, setelah
berzikir, setelah itu aku pun bekerja mencari nafkah, maka semuanya bernilai ibadah. Puisi, tempat setan, najis, kotor. Tapi bagi orang Islam, dia bisa bernilai ibadah ketika dia langkahkan kaki kiri, dia katakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makan, semua orang makan, tapi makan orang beriman berubah menjadi ibadah. Karena ketika itu dia katakan, Bismillah, ya Allah, wahai anak kecil, Samillah, sebut nama Allah, kul mimma yalik, makan apa yang dekat kepada dirimu, menyebut nama Allah, menyebabkan tradisi kebiasaan. Anak-anak yang dibawa ke masjid, anak-anak dibagi 3, sobi, mumayyiz, amrat. Sobi 4 tahun ke bawah, sobi tak bisa dibawa ke masjid. Kenapa? Tak bisa dikasih tahu. Kalau ini mumayyiz nih, belum akil balik, mumayyiz nih bisa dikasih tahu. Dia. Tapi kalau sobi awak gini kan, awak pula digini kan. Itu sobi tak bisa. Sobi 4 tahun tak bisa. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mumayyiz bisa. Yang di atas itu amrod baru awal akil balik. Itu bisa. Ini sobi tak bisa. Sobi diletakkan. Orang tua pun sholat. Nah, sini ya, jangan lari ya. Allahu Akbar. Begitulah, dia pun lari. Isma syita, hiduplah sesuka hatimu. Isma syita, apa yang mau kau makan, makanlah. Apa yang akan kau bekerjakan, kerjakanlah. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan mati. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya, tapi sampai masanya yang hijau akan berubah menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Amal saleh. Kalau pernahlah mulut itu membaca sepotong 2 potong ayat sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah masuk ke kamar mandi mengambil air wudu, salat sunat duha sebelum berangkat bekerja, kalau sempat. Hai bapak-bapak yang enggak sholat, ayo sholat ke masjid. Kalau enggak jenazahmu nanti dicampakkan ke batang gangsal. Ibu-ibu yang belum juga sholat, kalau tidak nanti jasadmu dimakan cacing tanah. Kirim video itu ke nomor dia marah sama saya, nggak apa-apa. Saya sudah sering marah, banyak orang marah sama saya. Pergi ke Hong Kong nggak dikasih masuk, marah orang sama saya, nggak apa-apa. Sampai sekarang saya masih hidup. Jadi kalau ada tetangga nggak pakai jilbab, tetangga nggak pakai jilbab, yang salah ibu apa tetangga? Bapak. Kenapa bininya nggak disuruh pakai jilbab? Islam melarang berzina. Jangan kalian berzina, tapi dia macam ibarat pintu emergency door. Naik kita ke pesawat, Anda pesawat menuju Batam. Ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. All of our passengers, semua penumpang pesawat ini, pintu naik dan pintu turun ada di sebelah kanan. Tapi bila pesawat ini meletup masuk jurang, maka jangan lupa ada satu pintu di kiri, emergency door. Dia akan dibuka ketika terjadi kecelakaan. Nah, kalau pesawat bapak mau meledak, bukalah pintu tadi. Sebelum meletup masuk jurang, biarlah pintu satu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu indahnya Islam. Menikah bukan cuma menyalurkan nafsu hasrat seksual. Menikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah. Carilah calon istri yang pandai baca Quran. Syukur-syukur hafal Quran. Kalau dia hafal Quran, nanti dia sambil masak baca Quran. Anak muda dilari lompat-lompat, tapi dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan.
Anakmu yang sedang jalan-jalan lari-lari lompat-lompat otaknya tajam, maka tak pernah dia tengok Quran tapi dia hafal Quran. Loh, anak ibu kok hafal Quran? Aku sambil masak baca Quran. Ibu-ibu yang tak pandai baca Quran, yang tak pernah dengar Quran, yang tak pernah baca Quran, sambil masak apa yang dibaca? Kiam racun. Oh no. Kucing dorong. Maka anak itu berlompat langsung kucing. Kalau salah sekali, salah tahun ini, salah tahun depan, 5 tahun kita akan merasakan efek akibatnya. Ingat, darah itu merah general. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau di akhirat ditanya Allah taala, "Hai Abdul Samad, kenapa bisa penista agama naik? Kenapa partai penista agama bisa menang? Kenapa orang mendustakan agama bisa duduk?" Aku tidak salah. Aku sudah sampaikan di masjid-masjid, sudah kusampaikan di video YouTube, sudah kusampaikan di FB streaming, sudah kusampaikan. Mereka tak mau mendengar. Bukan salah aku lagi. Allahumma ballagtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, sudah kusampaikan. Saksikan ya Allah sampai habis suaraku. كي تستريح وبث Apa benar orang yang meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut dipukul pakai besi lehernya sampai putus? Sing mukul sopo? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang tidak sholat maka gugur 4 fardu kifayah, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya gimana? Campakkan laut luas. Dah, kirim, like and share. Sengaja saya buat pendek supaya bisa masuk Instagram. 1 menit insyaallah. Ustaz punya Instagram? Punya. Yang mana tuh Pak Ustaz? Itu yang followernya 3,7 juta itu. Yang meninggalkan sholat, yang meremeh-temehkan sholat, menganggap sholat tidak ada apa-apanya. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Na'udzubillah. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak sholat? Meninggalkan sholat. Saya pribadi, maka saya tidak menyolatkan orang yang meninggalkan sholat. Karena kata Nabi SAW, man taraka sholat, sengaja meninggalkan sholat. Sedangkan Allah dia lawan, apalagi manusia. Sedangkan Rasulullah dia lawan, apalagi ulama. Na'udzubillah. Kalau orang yang meninggalkan sholat itu ingkar, mengejek sholat, mengolok-olok sholat, kafir dia. Orang yang kafir 4 gugur. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslim. Nabi jangan berkecil hati hidup zaman sekarang. Apa kata Nabi SAW? Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Siapa yang tetap istiqamah beribadah padahal waktu itu banyak fitnah-fitnah, sama macam berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup di abad sekarang ini? Kenapa tak hidup zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau mental model ini, hidup zaman dulu pun jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan berduka. Anak-anak muda, kalian yang banyak godaan, justru hebat. Ini anak-anak muda yang datang malam ini, luar biasa. Tadi udah ada yang ngajak ke karaoke, ada yang ngajak ke night club, ada yang ngajak main gapli, ada yang ngajak dangdut. Dia tolak itu semua. Maka sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Tuh, bro, kita gimana karaoke malam ini? Tidak, aku mau ngaji ke sana. Ada Ustaz Somad datang. Itu. Setelah, jadi gimana? Pulang dari sana kita.